Pernah tidak perhatikan berapa banyak kasus stroke pada wanita? Di klinik, di rumah sakit, cenderung lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Tapi ada yang unik stroke pada wanita ini, baik resikonya, resiko kematiannya, dan tanda-tandanya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Jika ada yang komen atau bertanya, silakan drop pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya Iman. Hari ini kita mau bahas topik yang menarik kalau menurut saya, yaitu stroke pada wanita. Di sini kan banyak stroker atau caregiver atau para tenaga kesehatan. Coba deh dicek. Kalau di klinik, di praktek pribadi, di rumah sakit, atau di stroke club gitu, atau saat webinar atau apa tentang stroke, berapa banyak coba stroker atau yang punya riwayat stroke itu adalah ibu-ibu atau wanita? Biasanya lebih sedikit ya. Nah, ini menjadi catatan buat saya. Apakah ini berita gembira atau ada sesuatu di balik itu? Makanya saya menyengajakan untuk membuat video ini. Secara pribadi, secara emosional, saya sangat berhubungan dengan stroke karena banyak keluarga saya yang menderita stroke. Ada yang survive dan ada yang tidak. Oke, pada wanita, penelitian di Amerika ya, dikatakan bahwasanya hampir 60% penderita stroke pada wanita tidak survive atau meninggal. Ini yang menjadi perhatian saya. Memang jumlahnya lebih sedikit dari laki-laki, tapi angka kematiannya lebih tinggi. Nah, lalu hal lain yang juga menjadi perhatian adalah tanda stroke pada wanita itu berbeda dibandingkan dengan stroke pada pria. Ada hal-hal yang sama, tapi ada hal-hal yang American Heart Association atau Asosiasi Jantung Amerika menyatakan is more subtle, lebih nggak tampak gitu, lebih halus. Maksudnya keluhannya biasa aja, seperti biasa aja, tapi ternyata itu adalah stroke. Oke, di gambar ini saya tampilkan tanda-tanda stroke secara umum. Dan lihat, dari poin 1 sampai sekian itu sama semua, tapi ada tambahannya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Video ini dibuat sebagai sarana informasi dan edukasi untuk masyarakat umum. Jika ada saran dan pertanyaan, silahkan komen di bawah atau langsung ke nomor WhatsApp di bawah ini. Juga untuk fisioterapis atau nakes lainnya yang punya saran, kritik, dan sebagainya, silahkan komen. Ayo, tebar manfaat untuk bekal di akhirat. Oke, dikatakan Woman versus Men by American Heart Association News. Men and women share a common set of stroke symptoms. Ya, jadi hampir sama tanda-tandanya. But women also can experience more subtle warning signs. Tapi wanita itu punya tanda-tanda atau sign yang more subtle gitu kan, yang kita anggap biasa aja, tampak halus dan sepertinya kayak orang sehat-sehat aja. Oke, kita ngomong satu ya. Yang pertama adalah face dropping. Jadi wajahnya turun sebelah.
jadi asimetri, tidak sama. Walaupun ini tidak selalu ya, tanda-tanda ini tidak selalu. Kita harus cross check. Yang kedua, arm weakness, jadi kelemahan pada anggota gerak tangannya atau juga mungkin kakinya atau kedua-duanya. Atau ada speak difficulty, ada kesulitan untuk berbicara. Ada vision problem, ada gangguan melihat, biasanya tampak dua, itu double vision atau kurang jelas. Lalu trouble walking or lack of coordination, masalah atau tidak mampu berjalan, lalu tidak mampu untuk melakukan koordinasi yang bagus saat berjalan, ya itu juga tandanya. Ada severe headache, ya ada sakit kepala yang berat gitu kan, yang parah gitu, without a known cause gitu, tanpa diketahui penyebabnya apa. Nah, ini tanda-tandanya. Tidak selalu semuanya ada seperti itu, ya. Fast dropping, ya bisa tidak, bisa iya, bisa tidak, ya. Ada arm weakness, bisa iya, bisa tidak. Ada speak difficulty, bisa iya, bisa tidak. Biasanya suka di singkat FAST, ya. FAST, T-nya itu time to call atau waktunya untuk menelpon atau menghubungi siapa. Ya, kalau ada tanda-tanda face dropping, arm weakness, speak difficulty, itu sudah khas banget ya. Lalu, nah ini bedanya. Oke. Pada wanita ada tambahan lagi yang saya bilang more subtle di rekomendasi ini atau keterangan di sini. Pertama ada general weakness, ya, keletihan, kelemahan secara umum. Ini subtle banget, jadi kayaknya biasa aja kan. Kalau kita kecapean juga kan rasanya lemas kan gitu. Apalagi ya mungkin wanita gitu dengan kerjaan yang sangat banyak, mungkin juga bekerja juga di kantor, sampai rumah juga ngurusin urusan domestik, rumah, anak, masak dan sebagainya. Atau juga yang tidak di kantor pun gitu ya, di rumahnya kita anggap dari pagi sampai malam terus terusan kerja, lalu merasa capek banget gitu kan, dan dianggap itu adalah sesuatu yang biasa, padahal bisa jadi tanda stroke. Selanjutnya ada disorientation and confusion or memory problem, jadi disorientasi, nggak nyambung gitu kan, atau gampang lupa. Nah, ini juga harus jadi perhatian. Ini bisa jadi tanda stroke, walaupun tidak selalu ya, saya nggak mau nakut-nakutin. Tidak selalu tanda ini berarti stroke. Oke, lanjut. Ada fatigue, ya, keletihan, kecapean, ya, hampir sama dengan general weakness. Kalau weakness rasanya seperti weakness itu kelemahan ya, lemah gitu. Kalau ini rasa capek, ya. Selanjutnya adalah nausea and vomiting, jadi rasa mual bahkan sampai muntah. Oke, ini tanda-tanda. Kalau muntah pada laki-laki juga bisa, misalnya terjadi peningkatan tekanan di otak, namanya tekanan intrakranial. Contohnya pada stroke hemoragik, biasanya itu nyeri hebat, bahkan bisa sampai muntah ya. Itu juga bisa. Tapi kalau ada tanda-tanda yang sederhana, terusnya mual dan muntah, hati-hati. Lalu ditambah lagi seperti rasa lemah secara umum gitu loh, atau keletihan sangat, lalu tiba-tiba ada gak nyambung, agak-agak lupa pada wanita. Oke, jadi intinya pertama, hati-hati stroke pada wanita. Karena apa? Satu, tandanya itu kadang tidak parah, tidak heboh gitu kan, subtle bahasa di sini. Ya. Yang kedua, resiko kematiannya sangat tinggi. Untuk ibu-ibu di sana, kakak saya, teteh saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya, para wanita dan perempuan, tolong dijaga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan.
Kita ketemu di seri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.